Kehebohan publik soal rekonstruksi yang terbuka, tertutup, perbedaan pernyataan antara Baradae dan Sambo yang menjadi kontroversi, yang harus dipahami rekonstruksi itu bukan alat bukti. Ya, rekonstruksi itu hanya untuk upaya memperjelas perkara. Alat bukti menyakup keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sebenarnya kita ada satu pasal yang mungkin akan menjadi baru ini ya bagi dunia hukum mengenai penyalahgunaan senjata api oleh petugas. Jadi kan kalau ini yang petugas yang menembak bukan menembak terduga pelaku kejahatan saja, ada peringatan ke atas dan sebagainya. Ini penyimpangan dari pedoman penggunaan senjata api oleh Kapolri. Ada beberapa Kapolri, ada Undang-Undang 12 tahun 51 ada, dan itu ancaman hukumnya berat itu. Untuk itu ada jurisprudensi dalam kasus pembunuhan Marsinah, seorang aktivis buruh di Sidoarjo. Dengan menggunakan penerapan apa yang disebut dengan saksi mahkota, Mahkamah Agung melarang penerapan saksi mahkota. Dan akibatnya dalam kasus Marsinah, hampir semua terdakwa dalam kasus Marsinah itu dibebaskan. Pertama, sanksi etika, yaitu perilaku pelanggaran sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administrasi. A. Penempatan khusus selama 28 hari. Dari tanggal 9 Agustus sampai tanggal 6 September. Mohon maaf. Ya, kemudian B. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari anggota kepolisian. Kabareskrim Komjen Agus Andrianto menyebutkan bahwa Sambo memang terancam hukuman mati karena memerintahkan Barada Eliezer menembak Brigadir Yosua, dan kemudian Sambo merekayasa kasus. Pernyataan Kabareskrim itu diikuti oleh 66,3 responden yang dipotret oleh Indikator Politik Indonesia. Dan mayoritas 76% responden setuju Verdi Sambo dijatuhi hukuman mati. Sambo dijerat dengan pasal 340 KUHP bersama dengan Eliezer, Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Pancawati. Ancaman maksimalnya memang pasal 340 adalah vonis mati. Tapi survei itu hanyalah merekam rasa keadilan atau harapan publik atau kemarahan publik atas kasus Sambo. Mantan Hakim Agung nilai hakim tidak akan menghukum Verdi Sambo seberat-beratnya. Berikut beberapa alasannya. Kabar terbaru terkait mantan Hakim Agung Gayus Lumbun menilai majelis hakim yang menyidangkan mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo tidak akan menjatuhkan hukuman paling berat, yaitu pidana mati. Dikabarkan bahwa Gayus Lumbun mengungkapkan alasan majelis hakim tidak akan menjatuhkan pidana mati terhadap tersangka pembunuhan berencana kepada Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J itu. Menurutnya, majelis hakim kemungkinan akan menghukum Verdi Sambo dengan setimpal sesuai perbuatan yang dilakukannya. Hakim tetap menggunakan legal justice, keadilan hukum, kepada semua pihak, kata Gayus Lumbun dikutip dari Kompas TV pada Senin dalam kurung 10/10/2022. Hakim tidak akan berpikir menghukum berat atau seberat-beratnya. Hakim berpikir menghukum setimpal dengan perbuatannya. Selain itu, kata Gayus, berat hukuman yang bakal dijatuhkan majelis hakim kepada Verdi Sambo juga sangat tergantung dari konstruksi perkara yang ada dalam surat dakwaan, juga kelengkapan barang bukti, kesesuaian keterangan saksi-saksi, hingga pembuktian dalam persidangan. Nah, ini tentu ada keseimbangan antara social justice dengan legal justice, ucap Gayus Lumbun. Sangat tergantung penyidikan menjadikan dakwaan jaksa. Dakwaan akan menjadikan putusan hukuman hakim.
Nah, ini kira-kira rangkaian dari perjalanan perkara ini. Gayus mengemukakan proses persidangan yang dijalani oleh Ferdy Sambo dan tersangka lainnya masih berada di tingkat paling pertama. Oleh karena itu, Gayus menuturkan masih akan ada upaya hukum lain atau setelah ada putusan di pengadilan negeri, yakni di tingkat pengadilan tinggi, kasasi, hingga peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Ini kan masih di tingkat PN. Di bawah, nanti ada PT dan ada 2 upaya hukum lainnya biasa dan luar biasa seperti kasasi dan PK dalam kurung peninjauan kembali, ucap Gayus. Masih ada jenjang-jenjang lebih tinggi untuk mengadili secara adil.